Laptop usia 10 tahun dipasangi Linux dan masih bisa sangat produktif. Sebelum Om Bejo lanjut bercerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Om Bejo, channel yang kalau update di hari Sabtu. Ini sedikit overview dari sistem yang Om Bejo pakai. Saat ini Om Bejo menggunakan laptop dengan prosesor i5 6200U, kartu grafiknya Intel HD 520, RAM-nya ini 4GB ya, tapi tertulis 3,25 karena yang 750 MB mungkin sedang dipakai oleh kartu grafiknya ini. Saat ini Om Bejo menggunakan Fedora Linux 44 seri workstation karena Fedora Linux itu ada beberapa macamnya ya. Dan ini Om Bejo menggunakan desktop environment GNOME. Ada juga desktop environment yang mirip-mirip Windows tampilannya, misalnya KDE, XFCE, atau Cinnamon, itu juga ada di Fedora. Tapi Om Bejo memilih GNOME, dan inilah yang ingin Om Bejo ceritakan, bahwa GNOME ini ternyata membuat produktivitas Om Bejo lebih baik daripada menggunakan desktop environment yang lain, atau bahkan khususnya dari Windows ya. Karena dulu Om Bejo sebelum menggunakan Fedora tahun 2023 lalu, sebelumnya Om Bejo menggunakan Windows 11. Nah, secara tampilan kalau pertama kali boot itu kurang lebih seperti ini, dan yang Om Bejo ingin angkat di sini soal workflow-nya, bukan soal kecepatan dari Linux itu sendiri ketika diinstal di laptop yang jadul kayak ini. Laptopnya Om Bejo ini misalnya udah sekitar 10 tahunan ya. Tapi itu nanti juga siapa tahu juga terlihat di sini bahwa ketika dipasang Linux ternyata ya lancar-lancar aja begitu, karena ini nggak bisa dipasang Windows 11 ya, hanya bisa Windows 10, itu pun sangat lambat waktu itu. Nah, ketika tampilan defaultnya seperti ini sangat sangat bersih, hanya ada top bar saja di sini. Ini ada tanggal dan jam, ketika diklik dia akan muncul kalender ya, kita bisa melihat notifikasi sama mengeset misalnya kita punya agenda-agenda tertentu di jam tertentu, misalnya tanggal tertentu, kita bisa mengaturnya di sini. Om Bejo sering mengatur rapat itu pakai ini aja, tinggal diklik, klik event. Nah, ini Om Bejo tinggal menambahkan event personal, edit details. Nah, ini Om Bejo tinggal memasukkan di sini, dan ini bisa disinkronkan dengan Google Accounts ya. Lalu di sebelah kanan sini ada berbagai macam pengaturan untuk screenshot, untuk pengaturan sistem, dan berbagai macam tombol untuk pengaturan lainnya. Nah, di sini baru ada titik-titik sama garis ini, namanya workspace. Workspace itu sesuatu yang Om Bejo sangat sukai di GNOME. Di Windows 11 juga ada mulai tahun 2023 yang lalu, kalau nggak salah Om Bejo perhatikan Windows 11 mulai menggunakan workspace juga, meskipun implementasi workspace-nya menurut Om Bejo di GNOME ini lebih baik. Dan bahkan ini Om Bejo juga membandingkannya dengan desktop environment yang lain ya. Ketika Om Bejo mencoba KDE dan lain sebagainya itu workspace-nya tuh implementasinya tetap lebih bagus yang GNOME. Untuk saat ini Om Bejo merasa seperti itu. Kalau di GNOME ketika kita mau membuka aplikasi, kita tinggal klik aja di sini, atau sebenarnya ditabrakkan ke kiri bisa muncul ya. Lalu kita lihat di sini ada beberapa aplikasi yang sudah dipin atau ditaruh, disematkan di dock nih. Bawah ini namanya dock. Tinggal diklik aja, atau kalau kalian pengen lihat aplikasi lengkapnya, klik aja yang paling kanan ini. Ini adalah aplikasi yang sudah terinstall, ini nggak ada ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau GNOME itu ini fresh install, baru Om Bejo install OBS Studio saja. Ini install software yang dimasukkan di sini tuh sangat sedikit ya, jadi tidak bloated. Dan ini ada workspace yang Om Bejo maksud tadi, ada 1, 2, 3. Yang sebelah kiri ini ada OBS yang Om Bejo jalankan, yang ini yang terminal yang Om Bejo telah gunakan untuk mereview atau melihat, overview dari sistemnya Om Bejo. Nah, workspace-nya di Linux itu kalau kalian
sebelum ke workspace ya, untuk menjalankan aplikasi tadi, kalau kalian lihat kayaknya ribet ya, harus diklik di atas lalu kembali ke bawah, diklik baru melihat, kita bisa melihat aplikasi. Tetapi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan GNOME, dan inilah yang Om Bejo suka ya, misalnya Om Bejo geser dengan menggunakan swipe 3 jari pindah ke workspace yang selanjutnya. Jadi Om Bejo bisa menggeser workspace kanan kiri dengan menggunakan swipe 3 jari ya. Ini Om Bejo akan membuka Firefox misalnya. Om Bejo tinggal klik tombol super lalu ketik Fire. Dengan sangat cepat sekali di laptop yang bisa 10 tahun, Firefox sudah langsung muncul ya di sini. Dan dia tidak akan, ini Om Bejo terkoneksi internet ya, dia tidak akan menampilkan hasil yang sifatnya tuh iklan gitu, atau hasil dari pencarian web apa itu Firefox dan sebagainya. Itu sesuatu yang katanya sih menjadi penyakitnya di Windows. Di sini tidak ada. Yang ada ketika kita ngetik, yang dicari adalah aplikasi, file, atau software yang belum terinstall itu bisa. Ketika udah gini tinggal di enter aja. Di enter, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini langsung muncul, langsung bisa membuka Firefox. Om Bejo tekan tombol super atau tombol Windows, klik tombol kiri. Nah, dia akan terbagi jadi dua. Lalu Om Bejo akan membuka file teks misalnya. Get it. Belum terinstall. Nah, ini belum terinstall ternyata software yang Om Bejo ingin buka. Nah, dia langsung bisa ngasih di sini. Oh, pakai software kita bisa install text editor. Nah, kayak gini. Sebenarnya Om Bejo jadi penasaran. Ini text editornya pakai apa? Oh, pakai ini dia ternyata. Text editor. Kita enter. Om Bejo tutup dulu ya yang softwarenya tadi. Nah, ini kalau Om Bejo install, tinggal klik install aja udah selesai. Instalasinya semudah itu tanpa mendownload file dari websitenya ya, karena semuanya install software di Linux itu seperti kalau kita install software di HP Android. Nah, ini file yang Om Bejo maksudkan ya, ini mau file ini aplikasi untuk ngedit teks ya. Ini Om Bejo juga bisa tekan shift, tekan tahan tombol super kanan untuk membagi split view dari ini browser misalnya. Sini pakai apa, Fedora. Sini Om Bejo bisa sambil mencari bahan-bahan. Di sini Om Bejo bisa ngetik apa gitu. Dan ini nggak harus pakai file teks kayak gini ya. Ini contoh aja. Om Bejo bisa menggunakan LibreOffice misalnya, LibreWriter. Oke, jalankan. Tunggu sebentar. Ya, ini dia. Oh, baru pertama kali menjalankan LibreOffice ya, karena ini memang instalasi standar. Om Bejo akan menggunakan tab, layoutnya apply, lalu next, close. Nah, ini jadi mirip seperti ada tab kayak gini, ini Microsoft Office ya, meskipun sebenarnya berbeda ya. Ini juga sama, Om Bejo bisa tekan tahan tombol super, klik tekan kanan untuk men-split Windows ke arah kanan, tekan atas itu untuk memaksimalkan, tekan bawah sebenarnya itu untuk menghilangkan maximize ya, tetapi ini karena pada dasarnya Windowsnya aplikasinya terlalu besar, jadi kelihatannya seperti tidak ada efeknya. Tapi seperti ini ya, Om Bejo bisa ada referensi di kiri, di kanan. Terus bedanya dengan yang lain gimana? Yang lain kan juga bisa melakukan seperti ini ya. Tapi implementasi workspace-nya yang Om Bejo sangat suka. Jadi Om Bejo misalnya tadi di sini ada sistem, tapi di sini nggak harus sistem sih. Om Bejo bisa menaruh media player, misalnya media dan audio player. Nah, cobalah. Ini oke. Ini untuk memplay audio. Maklum ya, ini belum Om Bejo install macam-macam software ya. Jadi, nah pakai ini aja deh. Nah, ini pura-puranya ini ya, video player kayak VLC nih. Ini Om Bejo belum membuka atau belum menginstal VLC ya. Om Bejo bisa naruh VLC ini ya di sini, atau Om Bejo mau mengatur workspace. Nah, ini Om Bejo bisa
mengganti workspace nih, Om Bejo tinggal double klik, seret, mau taruh di mana? Mau taruh di barengan dengan yang ini tadi, terminal namanya, loh bisa. Nah sekarang dia jadi bareng dengan terminal. Om Bejo split kiri, ini split kanan juga, sehingga Om Bejo yang sini misalnya untuk hiburan ya, ada video player atau yang lainnya. Sini di bagian workspace ini Om Bejo untuk bekerja. Bagian sini Om Bejo juga mungkin bisa ada pekerjaan yang lainnya, apalah misalnya pura-puranya ini untuk software tertentu, apalah kalkulator gitu ya. Ini juga bisa Om Bejo di sini ya. Om Bejo bisa berpindah dengan cepat, tidak harus bergeser satu-satu, tapi langsung ke kanan ke kiri itu bisa. Dan workspace nanti dinamis ya. Ini tadi defaultnya hanya 2, tapi ketika Om Bejo membuka aplikasi di sini, ini kalian perhatikan jumlah workspace-nya ada 1, workspace-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Ketika Om Bejo membuka aplikasi lagi di sini, misalnya aplikasi file, browser misalnya. Oke, sekarang workspace-nya jadi ya tambah lagi di kanan ya, ada kosong. Terus ini Om Bejo juga bisa memindah workspace semuanya sekaligus ya, bukan semuanya. Kita bisa menyisipkan, misalnya Om Bejo disisipkan di sini nih, di antara kalkulator dan apa namanya. Nah, di sini di antara kalkulator dan web browser ini pekerjaannya Om Bejo. Nah, ini kelihatan simpel, tapi ini sesuatu yang apa ya? Bagi Om Bejo sangat membantu sekali untuk bekerja, karena Om Bejo pernah bekerja di tengah itu. Om Bejo harus ngisi aplikasi, lalu Om Bejo juga membuka referensi di sebelah kanannya, di sebelah kirinya Om Bejo membuka referensi yang lain. Itu bisa sangat membantu, dan implementasi seperti ini terutama dengan shortcutnya ini belum Om Bejo temukan yang senyaman ini di desktop environment yang lain ataupun di sistem operasi yang lain, karena shortcutnya sangat sederhana ya, 3 jari, swipe 3 jari ke atas untuk overview ya, apa namanya ini desktopnya, atau keliru atau bisa juga ini Om Bejo pindah sini aja ya, pakai swipe kiri kanan. Nah gini, ini juga bisa pakai keyboard juga, misalnya aku nggak mau pakai itu deh, apa namanya, nggak mau pakai swipe, bisa juga super dan alt kalau nggak salah. Nah super alt juga bisa pindah-pindah workspace, jadi ketika ngetik tuk harus pindah cepat juga bisa. Kalau kalian pakai mouse itu kalian juga bisa menekan tahan tombol super lalu scroll, itu juga bisa berpindah workspace, itu mudah sekali. Selain itu juga yang kalian bisa lihat perbandingan dari segi kecepatan kalau yang ini ya, adalah overview itu yang Om Bejo ini lah tujuan nih, dengan menekan 1 kali ini apa namanya tombol super, atau kalau pakai ini sejari swipe 3 jari ke atas. Nah ini Om Bejo bisa langsung ngetik dan search apapun yang ada di komputer, dan itu sifatnya tuh kalau Om Bejo merasa sangat cepat sekali. Contoh Om Bejo punya file presentasi ya. Oke, ini Om Bejo tutup dulu nih file browsernya, atau nggak usah aja ya, kita di sini deh, yang di bagian kalkulatornya aja kita tutup, lalu swipe atas atau ketekan tombol super ya, super aja deh, lalu ketik present. Nah ini sudah ada presentasi yang ditampilkan. Utamanya memang adalah software untuk membuka presentasi, tapi di bagian file sini ini ada file presentasi yang ada di dokumennya Om Bejo. Kita klik yang ada di foldernya Om Bejo. Nah ini dia. Oh, ini kemarin Om Bejo membuat presentasi ya, rekanya tuh, mencoba membuat presentasi, hasilnya seperti ini. Oke, tapi ya, nah ini dia. Oke. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, laptop usia 10 tahun bisa dengan cukup cepat melakukan search gitu ya. Apalagi kita coba kita lihat selain presentasi, apalagi kita cek dulu di sini dokumen, apalagi cover dan daftar isi. Kita cek cover, nah langsung muncul di sini, dan munculnya sangat cepat sekali guys. Ini file PDF, ini laporannya Om Bejo yang Om Bejo buat ya untuk tahun 2026. Ini pekerjaannya Om Bejo ini.
Oke, kalian bisa sudah lihat ya, jadi tiga itu yang dua nih, workspace dan overview. Ini menurut Om Bejo sangat indah juga loh nih. Apa ini Om Bejo kayak gini-gini juga, efeknya itu juga bisa smooth, halus. Padahal ini sekali lagi ini laptop umur 10 tahun dan ini Om Bejo sekaligus menjalankan ini. Nah, OBS Studio guys untuk merekam. Tapi ternyata masih bisa sangat lancar. Bisa digini-giniin ya. Efeknya juga lancar, membuka banyak aplikasi juga lancar. Coba tambah aplikasi apa lagi sebelum crash. Bejo punya aplikasi apa lagi nih? Karena baru diinstal sedikit ya. Oke, dokumen scanner. Ya udah itu aja. Impress kayaknya tadi udah dicoba ya. Karena di sini untuk LibreOffice-nya, aplikasi Office-nya itu ada 3 yang Word, setara dengan Word itu LibreWriter, ini LibreImpress. Tak plus dulu deh. Lalu ada lagi Calc. Nah, ini Calc yang hijau ini. Nah, ini untuk spreadsheet-nya. Ya, memang loading-nya agak lama, tetapi untuk bisa membuka file secepat ini menurut Om Bejo juga, laptop usia 10 tahun cukup menarik. Tapi perlu Om Bejo sedikit kasih lihat lagi ya, ini power mode-nya Om Bejo menggunakan performance ya, karena Om Bejo sambil merekam. Lalu hal ketiga yang paling akhir yang ingin Om Bejo sampaikan adalah integrasi online-nya. Tapi Om Bejo di sini mungkin belum bisa ada online. Nah, online account Om Bejo nggak tahu settingnya ada di mana, tapi tahu namanya, ketik online aja udah langsung muncul di sini ya. Nah, ini Om Bejo bisa connect ke akun Nextcloud, Google, Microsoft 365 dan banyak banyak sistem lainnya ya. Ini sangat membantu sekali karena filenya Om Bejo itu Om Bejo simpan di cloud-nya Pemda DIY yang menggunakan sistem Nextcloud. Jadi Om Bejo tinggal klik Nextcloud, masukkan alamat servernya, lalu sign in, itu udah bisa terkoneksi langsung. Dan koneksinya itu menariknya adalah ini masuk yang tadi, dia itu langsung masuk di sini nanti. Nah, jadi semacam folder gitu ya, jadi nggak perlu nggak perlu pakai aplikasi khusus tersendiri. Google Drive juga dulu bisa. Om Bejo mengatakan dulu karena untuk saat ini terakhir Om Bejo mencoba yang GNOME versi 50, dia hanya bisa sinkronisasi email, kalender, sama kontak. Filenya nggak bisa. Kalau Microsoft 365, filenya bisa. OneDrive bisa disinkron langsung lewat sini tanpa menginstal aplikasi tambahan. Tapi minimal Nextcloud-nya bisa. Dan itulah yang membuat Om Bejo merasa ini kemudahan yang ditawarkan di sini di GNOME DE ini, di Linux Fedora dengan GNOME DE maksudnya betul ya, itu sangat membantu sekali dalam pekerjaannya Om Bejo, lancar. Apalagi laptop utama Om Bejo bukan yang ini, tetapi yang biasa Om Bejo gunakan untuk bekerja, itu spesifikasinya lebih tinggi daripada ini, sehingga pastinya kalau laptop usia 10 tahun aja bisa halus kayak gini ya. Laptop yang itu pastinya lebih halus lagi atau lebih lancar lagi ya, ini RAM-nya 4 GB. Tapi ingat, ini ketika baru berjalan 2 menit. Kita lihat kalau sekarang berapa. Fast Fetch sekarang dia memakai 2,46 GB ya, masih longgar 1 GB, lumayan ya untuk membuka browser. Cuma ya dengan RAM 4 GB ini nanti keterbatasannya kalau membuka aplikasi kayak gini ya, tabnya terlalu banyak biasanya memang lemot. Tapi ya itu keterbatasan hardware, bukan dari segi Linux atau sistem operasinya. Itu aja dari Om Bejo ya untuk episode kali ini. Gimana kalau kalian tertarik nggak menggunakan sistem operasi dengan workflow yang seperti Om Bejo tunjukkan pada video kali ini? Silahkan komentarnya ditulis di bawah, kira-kira tertarik atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video Om Bejo selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.